mulai mengumpulkan umat dan juga mengumpulkan masing-masing romo satu persatu masuk. Acara online berlangsung sampai sekarang dan makin berkembang, menjadi ruang pelayanan yang menjangkau umat lintas wilayah keuskupan bahkan lintas negara, mendobrak batasan geografis. Ini kondisi yang sekarang. Dan saya juga tim kami tidak semuanya komplit, ada satu yang masih di rumah sakit, Bu Lisa, dan satu lagi masih di luar kota, Bu Ils. Jadi hari kami tidak komplit hari ini, tapi tidak apa-apa, kami tetap jalan. Dan kedepannya kami akan pengembangan aplikasi untuk mendukung kebutuhan umat yang lebih luas. Sekarang dalam progres. Next. Jangkauan lintas batas keuskupan dan negara ada 4 diosesan dan 18 tarekat atau ordo. Terima kasih untuk Pastor Basilius Hendra Kimawan OSC yang bisa juga menjadi salah satu untuk membagikan renungan refleksi tiap malam menjadi berkat buat kami juga. Terima kasih Romo. Dan ini susunan romonya ada di Jakarta dan sekitarnya 7 orang, di Jawa 4 orang, luar Jawa 6 orang, dan misioner luar negeri ada 5 orang. Total 22. Next. Nah, para penjaga taman ya kami tim adminnya ini, tapi kemungkinan ke depannya juga akan ada perubahan atau enggak kita melihat bagaimana situasi yang ada sekarang karena kami juga ada bantuan juga dari teman-teman Mudika yang membantu kami kalau ada keberatan itu. Jadi kami masih terus berkoordinasi demi menjaga kenyamanan dan profesionalisme komunitas. Taspro Group ini milik kita bersama. Terima kasih atas segala dukungan dari para imam, admin, dan sahabat terkasih. Kalau ada kekurangan, kami minta maaf. Mari kita terus bergandengan tangan menjaga taman sahabat profesional ini murni demi kemuliaan Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Untuk bergabung di kami, WhatsApp Group interaksi dengan 22 Romo dan Telegram Group info acara. Ini khusus dari kami. Terima kasih, ini pengantar dari saya. Saya persilahkan next acaranya dengan Brown Stanley bisa memberikan informasi yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Silvana untuk perkenalan mengenai Taspro. Saat ini kita akan langsung kepada pengajaran yang akan nanti dibawakan oleh Pastor Hendra. Beliau saat ini sebagai pimpinan OSC di Indonesia. Kepada Pastor Hendra, kami persilahkan. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Pastor, bagus. Malam, Pastor. Izin untuk share materi ya. Pada malam hari ini bersama-sama kita akan bersharing berkaitan dengan apa yang sehari-hari kita lakukan. Yesus sahabat di tengah kesibukan dan tekanan kerja. Itu yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Jadi Yesus sahabat di tengah kesibukan dan tekanan kerja. Jadi tujuannya adalah membangun relasi pribadi dengan Kristus di tengah ritme hidup profesional. Kita semua bisa dikatakan profesional. Mengapa dikatakan demikian bahwa kita semua dikatakan profesional? Nanti sama-sama akan kita lihat. Tidak ada seorang pun, sebenarnya seharusnya tidak ada seorang pun yang tidak profesional, apapun profesi yang dilakukan oleh seseorang.
Mohon maaf, ini slide yang berbeda. Saya matikan dahulu. Sorry. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak profesional. Bentar, saya matikan dulu slide yang ini karena sudah ada perubahan. Stop sharing. Mana stop sharing? Desktop. Command advance. Presenter layout. Mohon maaf, Gaptek masih ini stop sharingnya karena ada yang berubah settingannya. Sudah Tapi saya sekarang stop, sharingnya udah Pastor. hilang ya? Ya, sudah saya stop, Pastor. Oke, terima kasih. Tinggal di sharing yang baru. Ya. Iya, tinggal di sharing yang baru. Desktop, yes. Mohon maaf, gara-gara Gaptek salah share. Jadi sekali lagi, apapun profesi yang kita lakukan, sesungguhnya kita bisa dikatakan, bisa disebut dengan profesional. Apapun itu juga. Nah, teks dasar yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua ingat tentang kisah ini, tentang Marta dan Maria. Kita tahu dalam Lukas 10, 38, 42, di mana Yesus datang ke sebuah kampung, di situ berjumpa dengan Marta dan Maria. Kita sudah sangat ingat kisah yang terjadi. Ada Marta yang sibuk bekerja, ada Maria yang duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat secara khusus mengenai Marta dan Maria ini. Yang menarik adalah kata-kata Tuhan Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Ini nanti akan kita masuk lagi ke teks Marta dan Maria ini. Bagaimana kita melihat hidup profesional hari-hari ini? Hari-hari ini banyak orang yang sibuk-sibuk dan sangat sibuk. Tampak berhasil di luar, posisi bisa tinggi, pendapatan meningkat, karier berkembang. Itu sebelum krisis ekonomi mungkin ya. Sekarang kan udah banyak lagi krisis ini katanya. Kelas menengah semakin berkurang. Tapi kurang lebih seperti itulah dunia profesional hari ini. Tapi apa yang menarik, walaupun semakin tinggi jabatannya, pendapatan meningkat, bisa jadi bagian dalamnya ada kekosongan. Di dalamnya ada jiwa yang lelah, bisa jadi juga ada relasi yang retak, dan kehilangan makna hidup ini karena saking lelahnya, dia berkata mungkin dalam batinnya, mengapa, untuk apa saya melakukan ini semua? Untuk apa saya hidup saat ini? Mungkin itu yang dikatakan oleh dirinya. Seperti itu. Untuk apa, dan untuk apa? Tapi tetap orang ingin merasa berarti. Dia tetap mau sibuk, sibuk, sibuk. Sibuk tanpa henti, tanpa jeda, tanpa hening, tanpa arah juga. Itu yang kurang lebih terjadi dalam dunia zaman sekarang. Berhasil di luar, sibuk terus, tapi di bagian dalam ada sesuatu. Mungkin ada di antara saudara juga yang mengalami hal itu. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, di manakah Tuhan, di manakah Tuhan hadir dalam rutinitas kerja kita? Di manakah Tuhan hadir dalam kegiatan kita setiap hari? Di manakah Dia ada?
Apakah kita mengalaminya? Sehingga muncul pertanyaan lain. Apakah iman itu hanya urusan hari Minggu saja? Karena hampir dari kita semuanya, kalau ke gereja, ya hari Minggu. Jadi iman, jangan-jangan urusan hari Minggu. Hari-hari lainnya, seperti apa? Hari Senin, hari Selasa, sampai hari Sabtu, apa yang terjadi? Sehingga kadang-kadang kan ada istilah hari Minggu tiba-tiba beriman, hari Senin melupakan Tuhan, hari Selasa berantem, ribut, hari Rabu mulai korupsi-korupsi, dan lain sebagainya, hari Kamis dan seterusnya, bantai orang, makan orang, hari Sabtu, hening dahulu, karena besoknya mau beribadat. Sehingga hal seperti itu, jok seperti itu, kadang-kadang kita dengar. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah Kristus hadir juga dalam kegiatan yang kita lakukan? Kalau kita sibuk bekerja, apakah Dia hadir di dalam ruang pekerjaan kita? Kalau kita sibuk di rumah, apakah Yesus hadir dalam setiap hal yang kita lakukan? Kristus jelas ingin hadir juga di tempat-tempat di mana kita sibuk, entah dimanapun itu juga. Dia ingin ada bersama dengan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah profesional itu? Profesional bukan hanya mereka yang bekerja di kantor, itu udah kita tahu. Profesional adalah setiap orang yang menjalankan tugasnya dengan kesungguhan, kompetensi, integritas, dan kasih. Kesungguhan, kompetensi, integritas, dan kasih. Itu bisa siapa saja. Bisa karyawan dan pengusaha, bisa tenaga kesehatan, bisa guru, bisa dokter, bisa perawat, bisa petani, nelayan, bisa siapapun juga, termasuk mereka yang tidak bekerja di luar, tapi bekerja secara khusus di rumah sendiri. Seorang ibu rumah tangga misalnya, dia profesional mengelola keluarga dengan kasih dan tanggung jawab. Yang menarik, teman-teman semua, dalam biara hidup membiara, kaul itu juga seringkali disebut dengan profesi. Profesi pertama, profesi kekal. Jadi kaul profesi pertama berarti kaul pertama, profesi kekal, kaul untuk selama-lamanya. Mengapa dikatakan profesi? Karena yang namanya profesi berasal dari bahasa Latin, jelas profession, bahasa Inggrisnya, adalah pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka bahwa dia itu memilih satu bidang apa. Nah, seorang religius berprofesi menyatakan bahwa dia sekarang dalam tanda petik bagikan profesional. Karena profesional juga kan akar katanya sama, berasal dari profesi itu. Pernyataan terbuka. Kalau dulu seorang pekerja, dia menyatakan, saya adalah ahli tukang besi misalnya. Saya ahli dalam bidang apa? Saya ahli hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau dia ahli, maka ada sesuatu mengenai apa yang sedang dilakukannya itu. Dia pasti serius, total dalam apa yang sedang dilakukannya. Kami, para biarawan misalnya, harusnya selalu serius dan total dengan menghidupi panggilan kami. Setia pada komitmen yang kami ikrarkan. Ini juga persis sama dengan teman-teman yang berprofesi apapun juga, bekerja dimanapun juga, termasuk ibu rumah tangga pun. Setia pada komitmennya sebagai seorang profesional, entah apapun bentuknya, entah apapun juga bidang yang dilakukannya. Kita semua adalah profesional. Jadi mau karyawan, mau pengusaha, kerah biru, kerah hijau, mungkin kerah-kerah apalah, saya nggak tahu itu. Kan ada istilah kerah-kerah itu ya. Kerah biru yang berarti kerja di kantoran, ada kerah apa lagi saya nggak tahu. Nah, itu adalah profesional. Kita akan melihat bagaimana dunia profesional dan krisis batin manusia modern. Dunia profesional dan krisis batin manusia modern. Apa yang membuat manusia profesional terus kemudian mengalami krisis batin?
di tengah kesibukan dunia zaman sekarang ini. Rupanya, kesibukan bisa menjadi sebuah gaya hidup. Orang sibuk, 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 dan sibuk. Kalau nggak sibuk, seolah-olah dia adalah mati. Maka kapanpun dia selalu menyibukkan diri, apapun bentuknya. Jadi, kesibukan adalah gaya hidup. Kalau diam, berarti mati. Makanya orang mau sibuk, sibuk, dan sibuk melakukan sesuatu. Nah, dunia modern menciptakan tekanan yang luar biasa. Orang-orang yang bekerja di tengah-tengah dunia ini harus cepat, harus produktif. Itu kan yang sering Lima, terjadi. Harus lima. kompak dan selalu tersedia. Dipanggil kapanpun juga harus bisa. Seorang yang menjadi CEO sebuah perusahaan, kerjanya adalah 1 kali 24 jam, siap dipanggil. Saya kenal misalnya dengan direktur sebuah perguruan tinggi. Dia kerjanya 1 kali 24 jam, siap dipanggil kapanpun juga. Kalau ada masalah, siap harus dipanggil kapanpun juga, mau jam 12 malam, jam 1 subuh, dan lain sebagainya. Apalagi ketika ada persoalan. Saya ingat ada seorang pastor yang bekerja, yang pernah menjadi rektor di sebuah universitas, dan kebetulan universitasnya itu mahasiswanya banyak yang kacau-kacau, terkenal dengan yang namanya narkoba. Hampir setiap bulan pasti dia dipanggil ke kantor polisi karena ada mahasiswanya yang kedapatan membawa narkoba atau memakai narkoba. Dan di universitas itu juga dikenal dengan mahasiswa yang suka demo. Bayangkan, demo lagi, bakar ban di jalan itu. Dipanggil lagi. Kapanpun bisa dipanggil, walaupun jam kerja sudah ada. Jadi ada tekanan yang luar biasa. Akibatnya orang maunya sibuk, sibuk, dan sibuk. Malah kadang-kadang dikatakan waktu istirahat dianggap sebagai kemalasan. Waktu istirahat dianggap sebagai kemalasan. Kalau di Indonesia mungkin istirahatnya banyak kali ya. Baru kerja sebentar, sudah pegang handphone misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Teknologi membuat pekerjaan masuk juga ke ruang-ruang pribadi. Bahkan saat makan malam bersama keluarga. Teknologi itu masuk. Nah, ini yang paling sering terjadi kan ya, dalam keluarga-keluarga. Maka beberapa waktu lalu Paus Leo pun ketika mengeluarkan sebuah ensiklik Magnificat Humanitas itu, martabat kemanusiaan itu, dia berkata, hati-hati dengan teknologi, hati-hati dengan AI. Dalam pertemuan dengan anak-anak Buddha, belum lama ini, beberapa hari yang lalu, Paus Leo menceritakan satu kisah tentang GPS. Di handphone kita kan ada GPS itu ya, ada GPS. Pakai katanya. Dia memakai GPS itu. Dan apa yang terjadi? Memberikan arah yang tidak benar. Jadi hati-hati katanya. Walaupun tampaknya benar, arahnya bisa salah. Jalan yang dimasuki bisa salah. Harusnya jalan mobil, ternyata yang dimasuki adalah gang sempit misalnya. Jadi akan mengalami kesulitan. Seorang teman, ada rekan imam juga, waktu jalan ke Jawa Tengah, diarahkan oleh GPS-nya, karena mau menuju satu kota tertentu, diarahkannya melewati pematang sawah. Bayangkan, pematang sawah mobil nggak bisa masuk, akibatnya mundur, mengalami kesulitan. Teknologi bisa salah juga. Jadi hati-hati, kata Paus Leo. Nah, apa akibatnya ketika hidup sibuk diwarnai oleh kesibukan, sibuk, sibuk, dan sibuk itu? Akibatnya apa? Burnout, kelelahan emosional. Kadang-kadang para imam juga mengalami ini, burnout, mengalami kelelahan profesional. Ketika tiba-tiba ada seorang yang menemui pimpinannya, seorang imam yang menemui pimpinannya, mau off dahulu, mau extra domus, artinya hidup di luar biara, hidup di luar pastoran. Apa yang terjadi? Rata-rata yang terjadi karena burnout. Sibuk, 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 tapi lupa waktu hening bersama Tuhan. Akibatnya lelah, batinnya ini lelah. Emosinya ini nggak stabil lagi. Tubuh dan jiwa terkuras tanpa pemulihan.
Karena sekali lagi tadi penyebabnya adalah sibuk, sibuk, dan sibuk. Dan burnout itu membuat terjadinya kekeringan rohani. Pertanyaannya, kalau dalam kalangan para imam, kekeringan rohani itu ketika seorang imam lupa semakin melalaikan doa karena kesibukannya entah apapun bentuknya, mulai kehilangan makna, mulai kehilangan arah. Untuk apa saya menjadi imam? Untuk apa saya melakukan ini? Dalam dunia awam pun kurang lebih sama. Ketika ada kekeringan rohani, mulai bertanya, untuk apa saya hidup? Dan akibatnya yang lain apa? Relasi yang renggang. Keluarga dan sahabat merasa jauh, jauh dan jauh karena mau menarik diri dari mereka, mau hidup seorang diri. Dan akibat yang lain adalah kesepian batin. Bisa jadi di luar terlihat berhasil, tapi di bagian dalam kosong. Ini akibat budaya sibuk, 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 dan sibuk. Nah, di dalam kesibukan itu juga kadang-kadang orang memisahkan iman dan pekerjaan. Iman dipisahkan dari pekerjaan. Di gereja, bicara tentang kasih, berdoa dengan kusuk, sadar akan kehadiran Tuhan, itu di gereja. Ketika beribadat, ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi apa yang terjadi begitu keluar dari gereja, di dunia nyata, di tempat kerja, mudah marah, menghalalkan segala cara. Tetap aja korupsi, misalnya entah korupsi apapun juga bentuknya, tetap terjadi. Mau apapun agamanya, korupsi itu ada, selalu ada. Di tempat kerja, hidup tanpa kesadaran akan Tuhan. Seolah-olah ada dunia yang terpisah, dunia rohani dan dunia duniawi ini. Iman dan pekerjaan terpisah. Dan kadang-kadang kita mengalami sendiri, mendengar cerita dari teman-teman kita. Di gereja kusuk-kusuk, salam damai, bicara tentang kasih, namaste, salam damai, salam damai. Tapi begitu keluar gereja, gara-gara urusan parkir, kesenggol sedikit, udah keluar kata-kata kebun binatang. Itu sering terjadi. Mau misa Kamis Putih, saya ingat 1 tahun yang lalu, ketika saya masih berkarya di sebuah paroki di Sukajadi, orang-orang harus karena hari besar, masa Trihari Suci itu, hari Kamis Putih kalau nggak salah, atau Jumat Agung saya agak lupa, orang diminta kalau menurunkan penumpang yang mau ke gereja harus lebih maju dahulu. Jangan persis di depan pintu masuk gereja, karena itu dekat gerbang keluar masuk. Diminta ke dalam dulu, karena bisa membuat macet. Nah, ada yang turun di tempat itu. Waduh, langsung kata-kata yang nggak benar itu, kemarahan keluar. Padahal yang berkata-kata itu adalah seorang asisten imam atau prodiakon yang mau melayani untuk misa itu. Ribut, benar-benar ribut. Dua-duanya, yang baik yang di mobil maupun orang ini, marah dan semarah-marahnya. Itu yang terjadi. Di gereja, di dalam gereja, luar biasa kusuk, penuh kasih tampaknya, sadar akan kehadiran Tuhan, tapi begitu di luar gereja, lupa segalanya. Iman Kristen bukan hanya identitas religius, itu yang harus kita ingat. Iman harus menjadi cara hidup kita. Saudara-saudariku, teman-teman yang baik, Tuhan senantiasa hadir dimanapun juga. Tuhan hadir di tempat kita bekerja. Sekali lagi, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, sesungguhnya Tuhan hadir. Kita ingat di dalam Injil, para murid pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia ketika mereka sedang menjala ikan. Petrus, Yakobus dipanggil saat menjala ikan. Dipanggil oleh Tuhan Yesus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka segera meninggalkan itu semua. Tuhan hadir di tempat kerja. Matius, sang penulis Injil yang kita kenal, salah satu murid Yesus, dipanggil ketika dia sedang memungut cukai.
Yesus memanggilnya. Jadi, sekali lagi, Tuhan hadir di tempat kerja, dan perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan nyata. Dan kita tahu dalam Matius 25, ketika Yesus mengidentifikasikan diri dengan orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang di penjara, itu kan kehidupan nyata kita. Dia hadir di tempat-tempat itu. Jadi Tuhan tidak pernah absen. Dia hadir dimanapun juga. Nah, di dalam segala macam kesibukan itu, sesungguhnya manusia butuh lebih dari sekedar motivasi. Butuh yang namanya relasi. Yohanes 15 ayat 15. Aku menyebut kamu sahabat. Ingat, ketika orang menyebut seseorang yang lain sebagai sahabat, artinya apa? Ada relasi di antara mereka. Bukan sekedar teman biasa. Kalau pakai bahasa Indonesia kan ada teman, ada sahabat. Kalau bahasa Inggris ya friend atau close friend, pokoknya friend gitulah. Tapi bagi dalam bahasa Indonesia ada teman, ada sahabat. Dan kita sendiri tahu membedakannya. Mana yang disebut teman bisa banyak sekali. Dan ada juga yang disebut dengan sahabat. Yang jumlahnya bisa jadi hanya beberapa orang saja. Itu berarti ketika Yesus menyebut kita, para muridnya, sahabat, ada relasi. Ada relasi. Allah tidak hanya ingin ditaati, Ia ingin dihidupi dalam relasi kasih yang nyata. Demikian juga di dalam dunia profesi kita masing-masing. Manusia butuh lebih dari sekedar motivasi. Kalau teman-teman lihat di kuadran sebelah kanan, yang atas, ini yang diharapkan. Motivasi tinggi dalam pekerjaan, dalam karya apapun juga bentuknya, relasi pun tinggi. Jangan sampai kuadran yang berlawanan arahnya, sebelah kiri, bawah. Motivasi rendah, relasi rendah. Nggak jelas hidupnya kalau seperti itu. Motivasi harus tinggi dalam bekerja, tapi relasi juga jangan dilupakan. Terutama relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Relasi dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan relasi dengan sesama. Persis seperti kasih. Kasih kepada Tuhan itu perintah pertama, dan perintah kedua yang sama dengan perintah pertama kata Tuhan Yesus, yaitu kasih kepada sesama yang lain. Maka kita diundang untuk menghadirkan motivasi yang tinggi, relasi yang tinggi, relasi yang nampak dalam kasih. Kehadiran selalu ada. Apa yang kita lakukan untuk orang lain maupun untuk Tuhan terlebih-lebih senantiasa ada. Jadi di tengah kesibukan dibutuhkan juga relasi. Orang jangan sibuk, jangan memisahkan iman dari karya yang kita lakukan. Kamu adalah sahabatku, artinya relasinya jangan dilupakan dengan Tuhan. Nah, di tengah kesibukan kita jangan pernah lupa. Dia, Yesus, sebagai sahabat dalam kehidupan profesional kita. Itu yang menjadi tema kita. Apa makna persahabatan dengan Kristus? Persahabatan dengan manusia lain pun kita tahulah apa maknanya persahabatan dengan teman-teman yang lain. Ada kedekatan, ada kepercayaan. Saya ingat ketika angkatan saya masuk dalam biara Ordo Salib Suci di Bandung, Novisiat, tahun 1988, kami masuk 11 orang. Dari 11 orang ini, apa yang sering dilakukan di dalam bersama dengan 11 orang ini yang agak membedakan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kami menjadikan satu sama lain sebagai sahabat, dan itu diperlihatkan dengan sebuah acara yang kami sebut dengan Correctio Fraterna. Kita mengkoreksi satu sama lain. Kita memberi apresiasi satu sama lain. Jadi ketika berkumpul, seorang teman memberi koreksi atau memberi apresiasi mengenai teman-teman yang lain. Saudara, teman-teman semua,
Kalau tidak teman dekat, ketika kita dikoreksi oleh orang lain, hati ini panas, bisa marah. Kita bisa berkata nggak benar itu. Tapi ketika dikoreksi oleh sahabat-sahabat kita terimanya dengan penuh syukur, karena itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kami merasa waktu itu, kami 11 orang itu merasa dekat dan saling mempercayai satu sama lain. Kita tidak akan pernah bercerita kepada angkatan di atas atau angkatan di bawah mengenai apa yang dikatakan dalam Correctio Fraterna tadi. Dan itu terus berlanjut sampai kemudian memang beberapa dari 11 itu ada yang keluar akhirnya, dan akhirnya tersisa dari angkatan saya dan teman-teman tinggal 7 orang. Jadi lumayan, 7 orang, lebih dari 50%. Seperti itu. Nah, jadi apa makna persahabatan dengan Kristus itu? Kedekatan dan kepercayaan. Yesus hadir bukan hanya saat berhasil, tapi juga saat kita gagal. Dia selalu hadir. Dan kita kalau sebagai sahabat akan menyapa dia. Saat kita sukses, kita bersyukur. Saat kita sedang terpuruk, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Yesus hadir bukan hanya saat berhasil, tapi juga saat gagal. Kita kenceng doanya, bukan hanya saat kita memohon sesuatu, tapi ketika saat kita juga berhasil mengalami sesuatu. Jadi kedekatan dan kepercayaan pada Dia, pada Yesus. Dan ada komunikasi serta keterbukaan. Kita bawa seluruh hidup kita kepadanya. Kita bawa keberhasilan kita dalam pekerjaan, target-target yang mau kita lakukan. Mungkin juga ada konflik-konflik, ada ketakutan dan lain sebagainya. Saya misalnya, saya ikut membantu di Yayasan Universitas Katolik Parahyangan. Saya setiap hari selalu berdoa bagi Unpar. Saya mendoakan Unpar supaya berjalan dengan baik. Saya juga sebagai pimpinan Ordo Salib Suci, saya mendoakan para konfrater saya. Saya doa untuk mereka. Saya bawa segalanya. Apa yang mau saya lakukan, apa yang mau Ordo lakukan, kami bawa. Kebetulan sekarang ini OEC Indonesia menjelang 100 tahun. Jadi ada banyak kegiatan. Saya bawa dalam doa. Semoga apa yang sedang dilakukan menjelang 100 tahun Ordo Salib Suci tahun depan benar-benar membawa pembaruan bagi seluruh anggota. Jadi kita pun seperti itu. Bawa seluruh hidup kita kepadanya, apapun bentuknya. Lalu kesetiaan dan kehadiran. Hadir saat doa terasa indah. Hadir tetap doa. Mau saat indah, mau saat hati terasa lelah dan kosong, tetap berdoa. Tetap menyapa dia. Kalau Yesus adalah sahabat kita, teman perjalanan hidup kita. Dan yang menarik adalah sesungguhnya Tuhan Yesus mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih saat kita mengalami tekanan di dalam hidup. Apapun sekali lagi bentuknya. Apapun profesi yang kita lakukan. Mau bekerja di kantoran, mau bekerja di lapangan, mau bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau hanya di rumah saja. Yesus tahu tekanan hidup kita. Karena Yesus sendiri mengalami hal itu. Ketika dia berkarya, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus ditolak, difitnah oleh orang-orang Farisi, oleh tua-tua bangsa Yahudi. Dia ditolak, difitnah, dia dianggap menghujat Allah. Dia mengalami pengkhianatan, bukan oleh orang-orang lain, dikhianati oleh teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat yang disebut sahabat-sahabatnya, murid-muridnya itu. Dia dikhianati. Ada Petrus, contohnya, yang mengkhianati Tuhan Yesus juga dengan berkata, saya tidak kenal dia. Ada juga Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Dan memang, tapi kemudian kan kita tahu, Petrus bertobat, Yudas tidak bertobat, bunuh diri malah. Yesus sendiri mengalami kelelahan, apapun bentuknya juga. Kita tahu Tuhan Yesus pernah merasa lelah, karena begitu banyak pekerjaan, dia mengajak murid-muridnya, mari kita pergi ke tempat sepi.
hening dahulu, jauh dari orang-orang. Supaya apa? Supaya bisa istirahat sejenak. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayo, sama-sama kita istirahat sejenak. Tapi memang kemudian kita tahu Yesus sulit untuk beristirahat. Kesendirian dialami ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Dia menghadapi tuntutan dari banyak orang. Kalau engkau putra Allah, turun dari salib, kata prajurit-prajurit itu misalnya. Ada banyak tuntutan dari banyak orang yang meminta disembuhkan dan lain sebagainya. Namun di tengah kesibukan itu, sekali lagi, di tengah kesibukan itu, Yesus selalu menjaga relasi dengan Bapa. Dia berdoa, menyepi, mendengarkan apa yang Bapa katakan. Menyepi, duduk diam bersama Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan Bapa katakan. Jadi Yesus mengerti tekanan hidup yang kita alami. Ada banyak tekanan hidup yang kita alami. Pekerjaan, misalnya, tuntutan, apalagi di rumah juga kan ada banyak tekanan hidup. Apalagi katanya kalau hidup bersama dengan mertua, aduh tekanannya ada banyak lagi. Ketika anak-anak masih kecil, masih bayi misalnya, masih balita, wah tekanannya berbeda-beda kan ya. Tapi yang mau saya katakan adalah Tuhan sendiri mengerti apa tekanan hidup itu. Namun ingat, kesibukan tidak boleh mematikan kehidupan rohani. Kesibukan tidak boleh mematikan kehidupan rohani. Dan hati-hati, kesibukan juga bisa menjadi alat untuk melarikan diri. Karena kita menghadapi tekanan di rumah, kita sibuk di luar, kabur. Bukannya duduk diam bersama Tuhan, tapi ada yang lari dari persoalan yang ada di rumah. Saya kenal beberapa aktivis yang ada di gereja, wah luar biasa. Mungkin dipuji oleh para imam juga. Karena bisa dikatakan Senin, Selasa, sampai Minggu ada di gereja. Tapi saya katakan kepada orang itu, walaupun tampaknya rajin, bagus, dipuji oleh orang, tapi saya katakan, kamu harus pulang. Harus pulang. Nggak boleh setiap hari ada di gereja. Harus ada relasi dengan keluarga. Kesibukan, sekali lagi, tidak boleh mematikan kehidupan rohani. Teman-teman yang baik, Tuhan hadir dalam rutinitas biasa yang kita lakukan. Dalam perjalanan ke kantor, Tuhan hadir. Saat rapat, harus memutuskan, Tuhan hadir. Dalam percakapan dengan teman-teman yang lain, Tuhan hadir. Dalam kejujuran dan tanggung jawab kita setiap hari, Tuhan hadir. Tuhan sekali lagi selalu hadir. Spiritualitas Kristen bukan pelarian dari dunia, tapi menghadirkan Tuhan di dalam dunia. Spiritualitas Kristen bukan lari dari dunia, tapi menghadirkan Dia di dalam dunia. Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kita menghadirkan Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, apapun bentuknya, saya lakukan untuk Tuhan. Itu berarti menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan adalah panggilan dan tempat kekudusan. Pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja, tapi itu adalah sebuah panggilan dan tempat kekudusan. Kita ingat ada yang namanya job, ada yang namanya calling, kan seperti itu. Kerja itu adalah panggilan. Ada calling. Calling itu berarti hidup saya berharga sesuai dengan profesi saya. Tapi jangan pernah lupa juga, di dalam calling
ada sesuatu yang mau saya lakukan untuk orang lain. Hidup saya harus berharga untuk orang lain. Saya mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi orientasinya, calling itu bukan untuk diri sendiri, tapi mau keluar. Nah, kerja jelas bukan sebagai kutukan, bukan kutukan. Pandangan Kristiani berkata kerja adalah bagian dari martabat manusia. Allah sendiri bekerja dalam karya penciptaan, kitab Kejadian. Allah terus bekerja. Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mungkin orang-orang yang sudah lansia bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Pekerjaan apa yang sudah bisa lakukan? Atau orang-orang yang sudah terbaring sakit, apa yang bisa saya lakukan? Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan? Semua orang tetap harus bekerja, menghadirkan Tuhan. Yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang bisa dilakukan adalah mendoakan orang lain. Kerja itu selalu bernilai rohani ketika dilakukan dengan cinta, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan integritas. Ada cinta. Dan ketika ada cinta, apapun akan enteng rasanya. Apapun juga. Ketika ada hal-hal tertentu yang kita lakukan dengan cinta, pasti enteng segalanya. Kita udah tahu akan hal itu. Manusia tidak hanya mengubah dunia melalui kerja, tapi juga membentuk dirinya sendiri. Diri sendiri. Semakin diperkaya, diri sendiri semakin ditingkatkan kualitasnya. Kata Paus Yohanes Paulus II dalam Laborem Exercens. Teman-teman yang baik, di tempat kerja, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Itu adalah panggilan kita. Atau dengan kata lain juga, di tempat kerja, kita menghadirkan kerajaan Allah. Jadilah garam dan terang dunia di dunia kerja, kita menghadirkan kerajaan Allah. Lewat apa? Lewat hal-hal yang kita lakukan. Lewat kejujuran. Bekerja tanpa manipulasi. Kejujuran ini kan makin susah ini sekarang ini. Banyak yang ditangkap di Indonesia ini, tangkap karena oleh KPK, oleh kejaksaan, gara-gara korupsi, korupsi, dan korupsi. Bekerja tanpa manipulasi. Bukan hanya di dunia urusan duniawi, dalam dunia religius juga dituntut kejujuran ini. Dituntut kejujuran ini. Beberapa waktu lalu kan, seorang bendahara dari sebuah kongregasi membawa kabur, bayangkan. Udah kongregasinya, uangnya terbatas, dibawa kabur oleh bendaharanya, seorang biarawati. MM-an bisa hilang. Jadi di dunia nyata, artinya di dunia non-rohani, tetap harus jujur, juga di dunia, di kalangan rohani, harus jujur. Benara-benara paroki itu juga kan harus jujur. Ada yang ketahuan juga bendahara paroki yang tidak jujur. Apalagi Pak kalau pastornya nggak peduli pada urusan keuangan kan, kadang-kadang percaya begitu aja. Ada juga yang tuti, tukang tipunya. Malah sampai meninggal pun hutang ke gereja masih MM-an. Tapi siapa yang mau dituntut? Karena sudah meninggal orangnya. Jadi kejujuran ini sangat penting. Dimanapun juga. Bekerja juga harus ada keadilan. Tidak korupsi, tidak memfitnah, dan lain sebagainya. Jelas harus ada belas kasih. Hargai martabat setiap orang. Bapak Kardinal, kalau pergi kemana-mana, waktu saya pertemuan dengan Bapak Kardinal di luar pulau Jawa, turun dari pesawat, beliau menghargai orang lain. Ketika tasnya mau dibawa, kopernya mau dibawakan, beliau berkata, tidak, saya bawa sendiri. Itu yang dilakukan oleh beliau. Dia menghargai orang lain. Dia berbelas kasih juga. Berbelas kasih. Monsinyur Anton di Bandung, itu suka berbelas kasih itu. Dia berpikir cara yang terbaik supaya bisa tetap membantu orang. Supaya orang lain bahagia. Maka
gaya pastoral di Keuskupan Bandung misalnya adalah pelayanan yang murah hati. Itu yang dilakukan. Di Keuskupan Agung Jakarta juga saya dengar sama, kurang lebih. Pelayanan yang murah hati. Ketika mentok, mencari coba, apakah mungkin masih ada pintu belakangnya untuk membantu seseorang. Dan itu berarti ada kemanusiaan yang luar biasa. Tetap manusiawi, orang diajak tetap manusiawi di tengah segala macam kompetensi. Belas kasih, kejujuran, keadilan harus ada. Ketika itu dilakukan, kita menjadi garam dan terang dunia di dunia kerja. Berarti juga kita menghadirkan kerajaan Allah. Teman-teman yang baik, kekudusan, relasi dengan Tuhan harus nampak juga dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang kita lakukan setiap hari. Kekudusan lahir bukan pertama-tama dari hal yang besar, tapi dari kesetiaan sehari-hari. Disiplin dan kesetiaan pada tugas, kesabaran dan pengorbanan, pelayanan dan kasih kepada sesama. Itu kan hal kecil yang bisa kita lakukan. Dan itu semua dipupuk sejak kecil, sejak kita kecil. Kalau udah ada yang namanya disiplin, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kalau sejak kecil itu sudah dipupuk, wah luar biasa. Ketika besar pun akan selalu melakukan yang sama. Disiplin dan lain sebagainya. Sabar juga. Beberapa umat di tempat ini yang punya anak kecil, ketika melihat, baru TK, seorang anak TK, ketika melihat ada pengemis, dia ketika pulang ke rumahnya menangis. Mengapa menangis? Karena dia tidak bisa membantu si pengemis itu. Nyampe rumah, nangis. Mamanya bertanya, apa yang terjadi? Dia menangis karena tidak bisa menolong seorang pengemis. Dia tidak bawa uang di kantongnya. Ya anak TK kan namanya juga kan ya. Seperti itu. Jadi dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, kita bisa melakukan segala tindakan-tindakan yang dalam tanda petik memperlihatkan kekudusan itu, walaupun kita tidak menyadarinya. Semua panggilan bisa dijalani secara profesional. Semua panggilan bisa dijalani secara profesional. Kita semua adalah profesional. Dokter dan tenaga kerja melayani kehidupan dengan hati nurani misalnya. Petani dan pekerja lapangan mengolah tanah dengan tekun dan setia. Ibu rumah tangga, pelayanan yang mulia dan bernilai luhur. Pemimpin, manajer, melayani tim dengan integritas. Seorang advokat misalnya, melayani dengan penuh integritas, penuh kejujuran juga. Apapun juga bentuknya bisa dijalankan secara profesional. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh komitmen, dan terus-menerus menghadirkan kerajaan Allah. Lalu apa gereja? Apa kata gereja tentang iman dan dunia kerja? Terlebih-lebih apa yang dikatakan oleh beberapa paus yang terakhir. Paus Yohanes Paulus II sangat bicara mengenai martabat kerja dalam Laborem Exercens. Kerja adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk kerja. Jadi kerja itu untuk manusia, bukan manusia untuk kerja. Ingat itu. Jadi jangan sampai diperbudak oleh kerja. Dalam beberapa kesempatan yang lain, Santo Yohanes Paulus II bicara manusia itu lebih penting daripada produktivitas. Jangan kerja terus. Harus 1 kali 24 jam, istirahatnya sangat sedikit misalnya. Enggak. Manusia itu lebih penting daripada produktivitas. Jangan lupa untuk beristirahat. Dan ketika kepada majikan-majikan juga, jangan lupa untuk memberikan jam istirahat yang manusiawi, yang wajar. Yohanes Paulus II juga bicara mengenai pekerjaan itu memiliki dimensi spiritual. Lakukanlah segala sesuatu bagaikan untuk Tuhan, bukan sekedar untuk bekerja, bukan sekedar untuk manusia. Dan jangan kehilangan kemanusiaan demi karier. Karena seringkali juga dalam kehidupan sehari-hari orang melupakan sesamanya demi karier. Bisa sikut sana, sikut sini, gesek sana, gosok sini. Seperti itu kan ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu, saling mencegal misalnya. Tidak.
Itu beberapa hal yang dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua. Paus Benediktus, pekerjaan lewat karya yang kita lakukan, itu juga menjadi sarana untuk perjumpaan pribadi dengan Kristus. Menjadi Kristen bukanlah hasil pilihan etis atau ide besar, melainkan perjumpaan dengan sebuah pribadi. Apapun yang kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, hadirkan Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus ada. Kekristenan bukan pertama-tama soal aturan, tapi soal perjumpaan dengan Yesus. Profesional Katolik dipanggil membawa nilai-nilai Injil ke dunia kerja. Kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan terhadap manusia, martabat manusia, dan lain sebagainya. Maka ditegaskan juga oleh Paus Benediktus, kesuksesan tidak boleh dibangun di atas manipulasi, ketidakjujuran, dan eksploitasi. Manipulasi, ketidakjujuran, dan eksploitasi. Ini juga problem hari-hari ini di bangsa Indonesia kan ya, manipulasi banyak, ketidakjujuran, eksploitasi, dan lain sebagainya. Sehingga masalahnya benar-benar berakibat bagi banyak orang. Nggak tahu kalau di Jakarta, kalau di Bandung sudah ada pemadaman listrik misalnya kan ya, bergilir. Tahun 2026 masih ada pemadaman listrik, bayangkan. Jadi mundur ke tahun-tahun belakang. Paus Fransiskus menegaskan, manusia itu bukan mesin. Ingat, dan berkali-kali Paus memang menegaskan tentang relasi. Paus Fransiskus bercara mengenai relasi. Kembali menemukan nilai relasi dengan siapapun juga. Mau dengan yang kaya, dengan yang miskin, dengan yang sakit, dengan yang sehat, ada perjumpaan itu. Dan relasi ini benar-benar diperlihatkan oleh Paus Fransiskus dengan kehangatannya. Ketika dia mengundang makan bersama menjelang Natal itu atau di sekitar Natal di Aula Paulus VI, Vatikan sana. Homeless-homeless itu diundang semuanya. Orang-orang miskin diundang untuk makan bersama. Dan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Paus Fransiskus mengajak bicara, mendekati mereka. Dia malah meminta supaya kardinal atau uskup yang bicara panjang-panjang, pidato panjang-panjang itu dihentikan saja. Karena apa? Karena dia ingin bicara dengan mereka yang datang itu. Kembali menemukan relasi. Peduli pada yang lemah, membangun budaya perjumpaan, menjaga keseimbangan hidup. Di tengah dunia yang bising, manusia perlu kembali mendengarkan suara Tuhan. Teman-teman yang baik, Paus Leo juga berkata, iman yang dekat dengan kehidupan nyata. Paus Leo mengajak umat Katolik untuk tidak takut membawa iman ke tengah dunia profesional. Dunia modern membutuhkan saksi harapan, bukan hanya orang-orang yang sukses secara materi. Sehingga pemazmur pun berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Iman yang dekat dengan kehidupan nyata. Umat Katolik tidak takut membawa iman. Paus Leo kan juga tidak takut. Dia dalam tanda petik mengkritik kebijaksanaan Donald Trump misalnya kan ya. Kurang lebih dikritik. Akibatnya Nunsius yang di Amerika Serikat sana dipanggil oleh Pentagon katanya. Sampai gegerlah Amerika, gegerlah seluruh dunia juga. Jadi saksi harapan. Kita harus menjadi saksi harapan, membawa damai, menghadirkan ketenangan di tengah persaingan. Harus menjadi pribadi yang jujur, melalui kesaksian hidup yang nyata, membawa terang Kristus di tengah dunia yang penuh ketenangan. Jadi saksi harapan. Kita diundang untuk menjadi saksi harapan. Teman-teman, bagaimana menghidupi relasi dengan Kristus di tengah kesibukan sehari-hari? Jadi kita diundang menghadirkan Yesus terus dalam kehidupan sehari-hari, walaupun ada tekanan kerja dan lain sebagainya, kita bagaimana menghidupi. Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa, sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan.
Entah berapa lama pun, sediakan waktu yang teratur, rutin untuk Tuhan. Yang sering kita katakan, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Saking sibuk tadi kan, sibuk. Busy, B-U-S-Y kan, being under Satan's yoke. Busy itu berada di bawah tekanan dari si setan itu. Saya terlalu sibuk untuk doa. Saya tidak punya waktu. Kadang-kadang profesional-profesional kita berkata seperti itu. Gak ada waktu untuk Tuhan, gak ada waktu untuk doa, dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan lebih baik doa singkat tapi rutin daripada menunggu waktu sempurna yang tidak pernah datang. Karena yaitu tadi, sibuk, dan sibuk. Maka langkah sederhananya, doa pagi sebelum mulai bekerja. Saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah melakukan hal ini. Membaca Alkitab beberapa menit. Satu perikop misalnya, atau dua perikop, tapi rutin. Berdoa di perjalanan. Ada seorang teman siarah yang lalu, teman siarah waktu rombongan besar bersama Bapak Uskup Bandung ke Porta Santa dan Tanah Suci. Seorang peserta adalah seorang tentara, jenderal, bintang lagi, jenderal kan ya. Setelah siarah itu apa yang dilakukan? Setiap pagi berdoa, setiap pagi baca firman. Itu yang terjadi. Ada perubahan di dalam kehidupan. Bukan teori tentang membaca Alkitab, bukan teori lagi, bukan hanya berkata saya ingin berdoa, tapi dilakukan setiap hari. Di dalam perjalanan, berdoa di perjalanan, sebelum jalan buat tanda salib. Beberapa teman saya sering melakukan hal itu. Sebelum jalan naik mobil buat tanda salib. Hening sejenak sebelum rapat. Jadi diam dahulu, menghadirkan Tuhan, dan jangan lupa juga pemeriksaan batin di malam hari. Jadi teman-teman, kita diundang membawa Tuhan ke tempat kerja. Orang mungkin lupa apa yang kita katakan. Orang mungkin lupa apa yang kita kerjakan juga. Tapi mereka mengingat apakah kita manusiawi, rendah hati, dan menghargai orang lain. Sapaan sederhana, itu yang akan diingat oleh orang lain. Ini yang dilakukan oleh Paus Fransiskus misalnya. Ini yang dilakukan oleh para bapak uskup kita, menyapa, itu yang diingat. Nggak ingat teori yang macam-macam tentang gereja, tentang apapun juga. Belajarlah berhenti sejenak. Belajar berhenti sejenak. Dalam rangkaian hari yang 1 kali 24 jam itu, berhentilah sejenak untuk hening, doa di hadirat Tuhan. Ketika sedang sibuk, jangan lupa berhenti sejenak. Lalu kemudian kembali berkarya dengan fokus, damai, dan arah jelas. Yesus sendiri sering menarik diri dari keramaian untuk berdoa. Tanpa keheningan, hati menjadi kering, pikiran menjadi kacau, relasi rusak, dan hidup kehilangan arah. Berhenti bukan kemunduran, tapi berhenti itu adalah kebutuhan jiwa kita, kebutuhan batin kita. Termasuk saat kita lelah. Kita temukan Tuhan di dalam kelelahan kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat kita lelah, capek, datang, bertemu dengan Tuhan. Temukan Tuhan di dalam kelelahan. Justru dalam kelelahan, doa yang paling jujur lahir. Yesus tidak menolak orang lelah. Ia justru mendekati mereka. Kelelahan dalam segala macam bentuknya. Lelah bekerja, mulai merasa putus asa misalnya. Temukan dia dalam segala peristiwa hidup kita. Apa yang menjadi tantangan etis kita sebagai seorang profesional?
Ada banyak godaan. Kita udah tahu dalam dunia kerja ada banyak godaan. Godaan ambisi, ambisi yang menghalalkan segala cara, membuat hati keras, melupakan Tuhan. Ini adalah godaan yang pasti sering terjadi dalam kehidupan. Kompetensi yang tidak sehat, saling menjatuhkan, iri hati, pencitraan palsu. Ini terjadi juga kompetensi yang tidak sehat, tekanan untuk tidak jujur terjadi juga. Manipulasi laporan keuangan misalnya, manipulasi laporan, memberi suap, berbohong demi posisi. Ini bisa terjadi. Ini godaan-godaan nyata, ujian-ujian nyata dalam dunia kerja. Dan ingat, profesional Katolik dipanggil berhasil tanpa kehilangan integritas. Kita semua diundang sukses dalam segala hal, tapi tanpa kehilangan integritas. Juga bangunlah budaya yang sehat. Kerjasama kita harus bangun. Godaan ada, tapi kita pada saat yang sama juga harus membangun budaya yang sehat. Kerjasama. Kita harus membangun, bukan menjatuhkan. Memberi apresiasi, penghargaan kepada teman-teman yang lain. Solider, berpihak pada yang lemah dan yang tertekan. Itu yang harus kita lakukan dalam profesi apapun juga. Jangan lupa, jaga keseimbangan hidup. Jagalah keseimbangan hidup. Banyak orang menyesal bukan karena kurang bekerja, tapi karena kehilangan waktu bersama keluarga. Ingat, waktu tidak bisa kembali lagi. Karena kehilangan tubuh dan jiwa. Kerja. Lupa pada kesehatan. Lupa pada hal yang rohani. Dan bisa juga kehilangan persahabatan yang tulus. Kehilangan kehidupan rohani yang hidup. Itu bisa disesali. Jadi keseimbangan hidup bukan kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Maka sebagai seorang profesional, kita harus memiliki spiritualitasnya. Ingat, bekerja adalah pelayanan. Kita melayani, di rumah melayani, di luar rumah juga melayani. Semua bisa melakukan pelayanan ini. Nggak perlu bergelar S1, S2, S3, S-teler, dan lain sebagainya. Tanpa itu, kita tetap bisa melayani. Yang dibutuhkan adalah hati untuk melayani. Semua orang bisa. Pelayanan dilakukan dengan cinta dan tanggung jawab, maka pekerjaan menjadi bentuk kasih. Kita diundang menjadi pribadi yang utuh, tetap memiliki hati, tetap dekat dengan Tuhan, tetap jujur dan manusiawi. Banyak orang sukses secara karier, tapi gagal menjaga hidup batin. Kristus mengajak kita menjadi pribadi yang utuh. Spiritualitas kehadiran. Ini adalah spiritualitas yang mesti kita hidupi juga. Spiritualitas profesional berarti hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan hadir di sini. Dan sekarang, hic et nunc, kalau pakai bahasa Latin, di sini dan sekarang. Bukan hanya saat ibadat, tapi di setiap momen bekerja. Kesadaran ini bisa mengubah segalanya. Bisa mengubah cara berbicara kita, bisa mengubah cara memimpin kita, cara memperlakukan orang lain, cara bekerja, cara mengambil keputusan. Itu adalah spiritualitas profesional kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristiani. Dan kita harus belajar bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan bukan berarti pasif, bersandar pada Tuhan berarti berjalan bersamanya. Bahkan melewati kegagalan, PHK, krisis, dan ketidakpastian. Taspro ini salah satunya muncul ketika dunia pandemi kan terjadi. Ketika orang banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja juga di luar, work from home dan lain sebagainya. Bersandar pada Tuhan. Muncullah Taspro ini karena mau bersandar pada Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari peristiwa Marta dan Maria yang berjumpa. Yesus berjumpa dengan Marta dan Maria. Pelajaran bagi profesional modern. Jadi ada dua gambaran manusia. Kita tahu Marta si aktif, Maria si pendengar. Marta yang aktif itu sibuk bertanggung jawab melayani. Hatinya gelisah.
Malah ngelihat orang lain kan. Tuhan, tuh tolong dong, ajak si Maria supaya bantu saya. Saya capek Tuhan sendirian. Jadi hatinya gelisah, kehilangan pusatnya. Dia bekerja, dia melayani, tapi tanpa damai di batin. Maria si pendengar, diam di kaki Tuhan, mendengarkan. Dan Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari dia. Maria hadir sepenuhnya. Teman-teman ingat, Yesus tidak menegur kerja Marta. Yesus tidak menegur Marta yang bekerja. Ia menegur kecemasan dan kehilangan fokus batin. Dia cemas, tidak melayani dengan sepenuh hati. Mungkin iri kepada si Maria yang duduk diam, duduk manis. Begitu saja. Seperti itu. Jadi keseimbangan Marta dan Maria ini harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita tetap harus bekerja dengan sungguh, tetap harus bertanggung jawab dalam profesi apapun yang kita lakukan, tapi jangan lupa keintiman dalam doa dan tetap dengan Tuhan. Kesibukan tanpa Tuhan membuat hati kosong. Doa tanpa tanggung jawab juga bukan jalan Kristiani. Keduanya perlu hidup bersama. Keseimbangan Marta dan Maria. Lalu langkah praktis apa yang membantu kita membangun relasi? Ini kita sudah tahu. Mari, yuk kita mulai. Memulai hari bersama Tuhan yang seringkali diistilahkan dengan sate dogi itu. Saat teduh, doa, pagi, sate dogi. Tuhan, berjalanlah bersamaku hari ini. Sebelum membuka email, sebelum membuka HP, pagi hari itu, buka hati kepada Tuhan. Tuhan, berjalanlah bersamaku hari ini. Mungkin kita tidak bisa merangkai kata-kata lagi. Ya udah, doa yang singkat ini aja. Kita doakan. Tuhan, berjalanlah bersamaku hari ini. Jangan lupa, bacalah kitab suci. Sabda Tuhan harus menjadi sumber kekuatan, penghiburan di tengah tekanan, kebijaksanaan dalam keputusan, terang di jalan yang gelap. Firman Tuhan, pelita bagi langkahku kan, bagi langkah kita semua. Beberapa menit, bacalah sabda Tuhan. Ikutilah Ekaristi. Kalau bisa jangan mingguan. Ekaristi lebih dari 1 kali dalam seminggu. Ekaristi dengan kesadaran baru. Ketika hadir dalam Ekaristi, sadarlah di situ Yesus memberikan dirinya sebagai makanan perjalanan hidup. Profesional yang lelah membutuhkan kekuatan rohani ini. Sadar akan kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan bekal kepada kita. Dan di akhir hari, jangan lupakan di sermon, pemeriksaan batin di akhir hari, di manakah aku merasakan Tuhan hari ini? Ya, 5 menit sebelum kita tidur. Kapan aku gagal mengasihi? Apa yang harus kuperbaiki? Apa yang patut kusyukuri? Kebiasaan ini membantu menjaga batin, tetap hidup, dan peka. Jangan lupakan juga komunitas, teman-teman. Punyalah komunitas. Manusia tidak bisa berjalan sendiri, ingat itu. Komunitas membantu kita menguatkan di saat lemah, saling menguatkan di saat lemah, berbagi pengalaman iman, bertumbuh bersama dalam Kristus. Profesional Katolik membutuhkan sahabat-sahabat rohani. Punyalah komunitas. Sekali lagi, punya komunitas apapun bentuknya, jangan dilupakan itu. Dan refleksi pribadi. Berhentilah dan bertanyalah pada diri sendiri. Apakah aku masih menyediakan waktu bagi Tuhan? Apakah aku menjadi saksi Kristus hari ini? Apakah pekerjaanku mendekatkanku kepada Kristus? Apakah keluargaku merasakan kehadiranku? Lewat refleksi yang seperti ini, kita diajak semakin peka akan kehadiran Tuhan. Saudara, Tuhan tidak meminta pekerjaan selesai dahulu. Tuhan tidak meminta pekerjaan selesai dahulu. Pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Selalu ada, dan selalu ada. Berhentilah. Mari datang kepada Yesus, kata dia. Pesan untuk kita semua.
Memimpin dengan integritas bagi para leader, memimpin dengan integritas dan kemanusiaan. Tidak ada karya terlalu kecil, apapun juga bentuknya, walaupun petani, walaupun kuli bangunan misalnya. Tidak ada karya yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Ibu rumah tangga, pelayanan yang mulia dan berdampak kekal, walaupun tidak bekerja di luar. Mereka yang sudah pensiun pun tetap dipanggil menghadirkan Kristus dalam hidup sehari-hari, apapun juga. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Keberhasilan terbesar bukan jabatan, bukan kekayaan atau popularitas. Keberhasilan terbesar adalah ketika seorang dapat berkata, di tengah semua kesibukan hidup, aku tetap berjalan bersama Kristus. Itu kan luar biasa. Karena kesadaran ini. Saudara-saudaraku, dunia membutuhkan orang yang tidak hanya kompeten, tapi berkarakter, tidak hanya produktif, tapi penuh kasih, tidak hanya berhasil, tapi menghadirkan Kristus. Profesionalisme sejati adalah cara kita memuliakan Tuhan melalui tugas yang dipercayakan kepada kita semua. Maka, ringkasannya dari apa yang sudah kita obrolkan ini, Kristus itu hadir di mana-mana. Dalam keberhasilan, Dia hadir. Di dalam kelelahan, Dia hadir. Dalam perjalanan hidup kita, Dia hadir. Di rumah tangga pun Dia senantiasa hadir. Relasi dengan Kristus tidak menuntut hidup tanpa kerja. Relasi dengan Kristus justru memberi makna pada kerja. Pekerjaan bukan sekedar alat mencari nafkah, tetapi jalan pertumbuhan manusia dan tempat menghadirkan kasih Tuhan. Dan akhirnya, berjalan bersamanya. Di tengah semua kesibukan dan tekanan, Yesus tetap berjalan bersama kita. Dia adalah Immanuel, sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan 1 jam. Sangat tidak bosan, Pak. Terima kasih, Pastor Henda, atas pemaparan pengajarannya yang sungguh luar biasa. Ini saya rangkum sedikit. Saya coba rangkum, tapi isinya ini rangkuman semua. Jadi saya poin-poin pentingnya saja. Bahwa yang terpenting adalah kesadaran sebagai apapun profesi kita, ibu rumah tangga, pekerja, baik itu di kantor, maupun petani, mungkin tukang beca, atau apapun, tetapi memiliki selalu kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana, sehingga keberhasilan utama adalah bahwa di seluruh kesibukan kita, saya dapat berjalan bersama Kristus. Baik pada saat lelah, pada saat berhasil mungkin, pada saat kesusahan, pada saat tidak berhasil. Mungkin demikian, dan membangun habit juga agar dapat terus berjalan bersama Tuhan, ya tadi ya, berdoa sebelum bekerja, menyempatkan baca kitab suci, sebelum meeting hening sejenak, pada saat ekaristi memiliki kesadaran baru, dan juga memiliki komunitas. Oke, maaf ini ada kebocoran ya. Baik, sekarang kami buka untuk pertanyaan bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya. Kami persilakan. Dulu ya, Mas ya. Mungkin di chat belum ada. Mungkin ada yang mau raise hand, silakan. Saya. Oh ya, ini ada Pak Cai. Silakan langsung. Sebenarnya CHAI itu singkatan ya teman-teman ya. CHAI itu singkatan dari Classical Albert Joseph. Jadi bisa dipanggil Bertus karena nama saya memang Albertus Magnus sesuai di KTP, dan Joseph adalah santo yang sangat saya banggakan karena dia pelindung penguatan saya. Saya memilih dia sesuai dengan kabar dia yang setia dan bekerja dengan tulus untuk juru selamat kita dan untuk keselamatan dunia. Jadi begini ya, kalau sharing dari saya sih begini.
Kak Stanley dan Romo semuanya. Tadi sore saya memilih melaksanakan apa yang kurang lebih Papa dan Mama saya sudah tugaskan jauh-jauh waktu kepada saya, dan mungkin mereka sekarang banyak mengeluhkan saya tentang hal ini. Kak Stanley. Karena apa? Mereka bilang ke saya, Albert, kau ini jarang sekali olahraga, katanya. Itu bukan suatu hal yang ternyata kecil, tapi itu ternyata hal yang sesungguhnya juga membuat saya terpanggil tadi menuju ke lapangan basket. Tidak di program mereka, saya langsung ambil kedua bola basket saya, lalu saya berjalan ke lapangan dan bermain bersama anak-anak satu komplek itu yang baru pulang sekolah selesai di sore hari tadi. Satu hal yang saya ingin ceritakan kepada Pak Hendra, ya tadi namanya ya Pak Stanley ya. Halo? Ya, silakan. Ya, jadi ceritanya gini. Tadi itu kan lagi duduk gitu di lapangan. Saya dengan satu orang anak usia masih SD kalau nggak salah tuh. Kurang yakin lah SD atau udah SMP nggak tahu, tapi yang jelas dia masih kecil. Dia omong dengan saya di depan saya ini face to face dengan saya. Dia katakan, Kak, impian terbesar saya adalah menjadi orang yang pintar main basket. Bayangkan teman-teman, Bapak dan Ibu. Akhirnya saya pun terhenyak, aduh Tuhan, iya juga ya, aku juga suka olahraga basket ini. Tapi bagaimana aku bisa agar anak ini juga belajar dengan sepenuh hati dan akhirnya menggapai keinginannya, kerinduannya, cita-citanya, juga dengan cara yang bersih. Akhirnya teman-teman, Bapak dan Ibu, Romo Hendra, saya berikan salah satu bola basket saya yang warna hitam. Jadi saya punya dua, satu merah, satu hitam. Nah, yang hitam saya kasih ke anak itu. Saya berpesan kepada dia, ya meskipun saya tahu ya, saya membeli bola basket ini bukan dengan harga kecil untuk orang seperti saya yang belum punya pendapatan aktif. Ya, harganya sudah cukup fantastis juga, tapi saya merelakan bola basket itu pada akhirnya dan di detik ini saat saya bicara kepada Anda, Bapak Ibu semua, dan ketika anak itu menerima bola basket itu, saya bilang, kamu bawa pulang aja, nggak apa-apa, kakak kasih ke kamu. Kakak kasih ke kamu, tapi ingat, kalau ada orang yang meminjam kepada kamu, harus tunggu persetujuan kamu dulu. Artinya tidak boleh sembarangan meminjam. Dan kedua, kamu pertahankan kinerja kamu di dalam permainan basket ini. Teman-teman, adik-adik semuanya, mungkin kita bisa membayangkan kalau orang terkenal main basket, misalnya siapa di Chicago Bulls, Michael Jordan. Michael Jordan itu, supaya kita semua ketahui Bapak dan Ibu, dia itu bilang ke kameramen dan para pendukung lainnya bahwa saya ini mencapai apa yang kamu lihat di hari ini tidak dengan tangan yang tidak berlatih. Saya latihan capek-capek dan kamu hanya merekam pertandingan ini hari ini saja. Nah itu, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Romo tadi, Romo Hendra, mengenai apa namanya hidup rohani, lalu kita menerapkan Kristus di dalam pekerjaan kita apa namanya
juga membawa Kristus di dalam hati kita dan bahkan kita memberikan Kristus kepada sesama kita yang membutuhkan Kristus itu pula seperti tadi. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini hari Selasa, hari orang kudus ini, Santo Antonius dari Padua. Nah, Santo Antonius dari Padua itu ketika tadi saya selesai berbicara tentang tiba-tiba saya nangis karena aku ngambil keputusan ini gegabah gitu ya tadi. Halo, Kak Cai, maaf, mungkin singkat aja karena ada yang lain yang mungkin bisa diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, jadi kita saya kan nangis gitu ya Kak ya, Kak Stanley. Nah terus saya ditolong sama papa. Papa saya bilang, papa nggak marah bahkan sedikit pun. Tapi papa bilang, tidak ada penggantian dari papa untuk uang itu. Dan papa ingin kamu belajar dari manusia yang sungguh-sungguh baik dan paham budi. Bukan sekedar tahu budi, tapi paham budi. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Santo Antonius, doakanlah kami semua. Amin. Terima kasih untuk sharingnya, Cai. Jadi ada pengorbanan ya, sharing tentang pengorbanan pada saat main basket, membawa Kristus juga kepada orang lain ya, selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terima kasih. Ya. Pastor, ada pertanyaan. Ini apakah materi boleh dibagikan materi? Minta ke si Silvana aja. Oh, oke. Oke. Baik. Oke, Berarti nanti kita share. nanti bisa di-share ya. Oke, baik. Nanti bisa di-share. Oke. Lalu mungkin ada pertanyaan lain dari Ibu dan Bapak? Kami persilakan, masih ada waktu ini. Sorry Bang Stanley, aku live duluan ya. Aku harus bicara sama papa. Baik, ya. Terima kasih. Ya Kak, nanti share materinya ke aku ya. Iya, oke. Bagi yang ingin menerima materi, silakan meninggalkan nomor handphone saja di chat, nanti akan dikirim. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Sebetulnya materinya cukup jelas ya, dan applicable. Tadi ada komen juga dari peserta itu sangat applicable untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, Ibu Silvana, mungkin karena tidak ada pertanyaan, kita ke pengumuman. Boleh? Lanjut? Lanjut. Baik, ya. Mohon waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman. Sebelum kita nanti ditutup dengan doa dan mohon berkat dari pastor. Baik, Ibu Bapak sekalian, hari ini adalah yang perdana yang dibawakan oleh Pastor Hendra, dan kita akan ada selalu sebulan sekali pada hari Selasa Selasa keempat. Tetapi karena Agustus itu ada hari raya sehingga digeser ke Kamis. Jadi untuk bulan depan kita akan ada lagi acara lanjutan dengan tema integritas tanpa kompromi di dunia profesional yang akan dibawakan oleh Romo Agustinus Handoko Hadi Sumitro MSc yang kebetulan beliau berada di Australia. Ya, panggilan beliau antara lain adalah Mohan ya. Baik, selanjutnya saya mengingatkan kembali bagi Ibu Bapak yang ingin bergabung, kami ini ada 2 tempat. Yang pertama di WhatsApp Group. Di sana ada interaksi, artinya para anggota atau member yang di dalam itu bisa ikut posting dan lain sebagainya. Lalu ada lagi di Telegram, itu sifatnya hanya informasi acara. Jadi lebih kepada susunan acara apa yang berlangsung pada hari tersebut.
Lalu bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih, dapat mengirimkan ke BCA nomor rekening 60438199190 atas nama Stella Yuli dengan menambahkan angka 1 di belakang. Baik, demikian pengumuman. Selanjutnya kami mohon doa dari doa penutup dari Pastor Hendra dan sekaligus berkat penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk perjumpaan pada malam hari ini. Kami disadarkan kembali akan kehidupan kami setiap hari, bahwa kami diminta untuk menjadi seorang profesional, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Dan kami pun harus menjadi seorang profesional yang rohani, dengan selalu menghadirkan Engkau dalam kehidupan setiap hari, sehingga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami bisa menghadirkan kerajaan Allah, kami bisa menjadi garam dan terang dunia yang menghadirkan kasih, yang menghadirkan keadilan, dan lain sebagainya seperti yang Kau kehendaki. Kami bersyukur kepadamu untuk itu semua, dan kami pun mohon agar komunitas TASPRO ini dapat terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami sendiri pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pada malam hari ini kami pun memohon kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan besok bangunkanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui aktivitas kami setiap hari. Dan kiranya berkat-Mu menyertai kami semua, menyertai segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, menyertai orang-orang yang kami cintai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya teman-teman. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih banyak, Pastor, Pastor. Bapak Bagus Ibu. sekali materinya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bu Terima Kita Bapak. kasih kasih. dong, kasih ikonnya apa nih? Kita jumpa Nah, lagi ya. kasih love ya. Thank you. Terima kasih. Makasih Selamat banyak, Pastor. istirahat semua. Ya, Selamat istirahat, ya. Pastor. Terima Selamat kasih. istirahat Terima semua. kasih. Tuhan Terima kasih, memberkati. Pastor Hendra. Ya. Ya. Jangan lupa Mari. masuk grup Malam. ya supaya bisa Ya. di follow up, nanti kita share ke grup materinya. Baik. Selamat malam. Makasih. Malam Terima kasih. semuanya. Malam. Makasih Romo. Terima kasih. Mari.